Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahru unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinats minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Surat Fatir surat 35 ayat 29. Biar hidup enggak rugi baik itu di dunia atau di akhirat. Ini rumusnya. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Puji syukur milik Allah yang menghadirkan dan memberikan jatah jamuan rahmatnya untuk setiap kita. Itu tamu agung yang setiap tahun hadir walaupun berbeda, karena kehidupan ini seperti layaknya menginjak air sungai. Yang kita injak bukan air yang sama. Kehidupan ini seperti itu. Detik terus bergulir bukan detik yang kemarin. Waktu terus melaju bukan waktu yang lalu. Masa terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Berapa miliar manusia yang di alam kubur berteriak ingin dihidupkan seperti kita lagi, karena menyesal tidak memanfaatkan waktu dan menyia-nyiakannya ketika hidup. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Rabbi, ya Allah ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan sedetik saja. Saya jadi ingat Audi, jangan berakhir. Dia mintanya 1 jam. 1 jam saja. Kalau di Al-Munafiqun ayat 9 dia mintanya 1 detik, saking berartinya waktu hidup. Lalu minta di-hair amalnya kembali, ingin mengulangi amal. Penyesalan di awal pendapatan, penyesalan di akhir tiada guna. Kenapa Ustadz menyesal selalu di akhir? Karena kalau di awal bukan penyesalan tapi pendaftaran. Tapi jangan mendaftarkan diri menjadi orang-orang yang menyesal. Ingat, Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun kemarin. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jangan samakan sikapnya dengan Ramadan tahun kemarin. Emang tahun kemarin Ramadannya gimana? Yang tahu hanya kita. Tiiran da koneng gede, pikiran da geus gede. Ini hari ke-10 juara ya, bertahan, tidak tereliminasi. Ya, masih ada bertahan di kajian, bertahan di taklim, bertahan di taraweh. Tahu babak kedua 10 kedua. Biasanya SAP mengalami kemajuan. Sekarang sudah banyak masjid yang mulai gulung tikar. Maksudnya diberesan gitu. Terus kebanyakan peserta Ramadan tereliminasi. Nu tadina itikafna di masjid geus mulai pindah ke pasar baru, ka mall, tawaf milihan gamis, milihan legging, geus beak gamis nu kamari. Banyak istri hari ini bararaeud ka salakina, pedah can cair THR-na. Aku teh geus teu boga baju, bari ngomongna teh di baju. Mun ngomongna aku geus teu boga baju, bajuna soek-soek mah nya rada dicairkeun lah nya ge nginjeum heula. Nu kamari ge aya keneh. Fokus kita mau di sana terus seperti tahun kemarin. Ini hal yang mikro, ada itu di tiap tahunnya. Orang sibuk dengan apa yang sudah Allah jaminkan. Catat, ini tauhid. Rizkimu sudah tahu alamatmu di mana. Catatan tauhid. Rizkimu tahu alamatmu di mana. Kenapa kita harus ikhtiar? Karena kita tidak pernah diberitahu alamat rizki kita di mana. Maka rizki adalah kejutan. Ikhtiar adalah perbuatan. Wa bidzalika umirtu, dari rumah ke sini perintah Allah.
pulang najong duit sakeresek cokotong jogedan heula bising wadal nu apa wadal geus kolot berarti bising duit munjung keur macul mangih belut teh ya ambil jangan ambil di rumah kesini bagi para jomblowers tiba-tiba pulang kajian dapat jodoh cokotong tanya heula bogoheun teh main cokot wae cik karena cukat cokot teh ikhtiar mah perbuatan rizki kejutan ya Allah wa bidzalika umirtu kan kitu na iftitah ge aku begini karena kau perintah sudah selesai itulah iman aitina salat menang naon yang menang wudu ya salat mah menang wudu karena yang membatalkan wudu itu ketika kita salat kentut bukan membatalkan salatnya tapi membatalkan wudunya sehingga harus mengulang salat itu disebabkan batal wudunya ini ilmu aya jelema salat taraweh dut hitut salat we tuluy kajebak ustad ge heh aku belum tuli kamu lagi sholat aku denger kamu kentut kok sholat terus dakar sholatnya nggak jawab bae we dakeun wudu cenah saya jadi malu ini orang berilmu bingit ya si horeng calon mualaf nuker gladi resik latihan sholat dan naon sholat latihan mah teu wudu ge ya awas jangan terjebak Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan yang pernah kita jalankan tong kana baju wae kan eureukeur di baraju kalau Ramadan dengan saumnya kita hanya ingin mengganti baju kita atuh eta mah saum orai sok lihat di Discovery Channel kalau ular mau ganti baju itu kan saum dulu biar megar ya luruskan niat jangan tahun ini kemudian saumnya ingin berganti gamis dengan THR yang kita dapat terus hayang ngoleksi nastar kue semprit kue kaleng ya saya dapat pelajaran banyak dari kegiatan-kegiatan manusia ketika Ramadan memang ku Ramadan mah nya diindahkan nutara ngumpul ge ngumpul sekeluarga sahur bareng sekampung taraweh bareng senegara ketemu dalam sholat id jangankan manusia kaleng wae ngumpul ibu apa aya kue kaleng gambar ibu-ibu dua anak ongguan eta teh anakna teh lain 2 3 dan catatan itu perempuan bukan janda nyage tara kaciri salakina eta teh budakna teh 3 si teteh geus gede nanisin eta mah sepedahan tanu duaan mah jeung indungna ai bapana ustad setahun sekali balik nanti tentara dina monde eta mah nu kopeahna jangkung tah mun lebaran mah di Garut ngariung dina meja nini abi aya bener kaleng ge ngariung ku lebaran matang mun lebaran teu ngariung teh era atuh ku kaleng lah tapi hilangkan sifat ngariung-riungkeun dahareun capek jempol geus bareu nyeunan we kue semprit dikitu-kitu ieu geus gede sabelah di kota ku mixer aya nama ustad nya geus tong kikituan we teu nanaon ngana naonan ini bisa jadi Ramadan terakhir itu yang disayangkan maka berapa manusia yang menjerit berteriak Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin kembalikan ya Rob sedetik saja ke dunia untuk aku mengulang amalku yang salah sugante lain keur kitu hirup teh keur ibadah hati-hati perasaan nggak enak karena lihat auranya ini aura sudahan semua gak semua manusia bakal sudahan bu cuman bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kesudahan kita dan kesudahan adalah awalan akhir itu awal maka bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang maha hidup kalaupun harus mati itulah jalan hidup alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lahirkan amal terbaik apa amal terbaik Ustaz? Punten keikhlasan semua manusia
binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia akan kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua ada masa kuota usianya habis. Kullu azalli musamma. Semua ada masa expire-nya. 3 ayat yang berbeda tapi maksudnya sama. Kenapa kita masih dihidupkan? Itu kasih sayang Allah untuk kita memanfaatkannya sebelum ending kita didatangkan. Bagaimana amal terbaik kita? Hati-hati dengan amal terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung bingkaian akhirnya. Maka pilihannya 2, husnul khatimah, su'ul. Semua manusia akan binasa illal, kata para ulama, kullu annasu kulluhum halka. Semua manusia tanpa kecuali, rek artis, rek pejabat, rek insinyur, tukang bubur, siapapun semua akan binasa. Semua akan binasa kecuali ilal mu'minin, yang beriman. Maka yang diseru untuk saum itu ya ayyuhalladzina amanu, teka harti. Pagawean saum teh teka harti. Bet kudu nahan lapar, haus, bersetubuh, komo anyar panganten maka siksa ya. Tapi keimanan yang bicara, geus bae teka harti ge jalankeun weh. Terus Allah teh memberikan stimulus, padilah bagi orang saum itu farhatani, 2 kebahagiaan lisoim bagi orang saum. Kapan? Saat berbuka, saat nanti di surga. Pertanyaannya, ibu bahagia nggak kalau buka puasa? Luar biasanya. Punten, ini yang saya dapat DM banyak ke IG khususnya, Ustaz aya tanggal tuh sakieu keur buka bersama. Saya teh bingung nolak kanu wawuh, bingung mending kanu geus teu heula. Jadi saya katakan sudah full book untuk buka bersama. Kenapa Ustaz payu gitu? Ustaz diundang buka bersama kemarin sama Bu Neti sama Bu Atalia ya di Hilton. Punten, eta spanduk tah, spanduk cabutan tah. Banyak fatwa di spanduk, berbukalah dengan yang manis. Saya curiga ke diri saya sendiri, jangan-jangan saya manis. Tapi jangan terjebak, hati-hati. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Hati-hati terjebak berbuka dengan yang manis tapi akhirnya berujung pahit. Berbukalah dengan yang setia, karena yang setia pasti manis, tapi yang manis belum tentu setia. Tong dikeprokan dari Japati. Berbukalah dengan keluarga, eta jelas ya, ngariung di imah. Bahagia pas berbuka tanya. Tapi beda jeung nu teu puasa, menunya sama, waktunya sama, tapi hati nggak bisa berdusta, orang teu puasa. Hambar weh. Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Farhatani lisaim. Ini bab keimanan, belum nanti di akhirat. Luar biasa. Maka annasu kulluhum halka. Jangan termasuk manusia yang binasa. Siapa yang binasa? Orang beriman pun binasa. Illal alimin. Kecuali yang melengkapi keimanannya dengan keilmuan seperti ini. Jadi tahu teu capek ibadah teh make ilmu mah aslina. Ketika kita safar, air ada, tapi Allah yuridu bikumul yusra, berharap kemudahan. Ketika safar, au ala safarin fatayammamu, tayamum aja. Itu riweuh ku ilmu mah. Ustaz kan cai aya, iya, air ada. Hukum tayamum itu wajib sunat. Sunat kalau ada air, jadi wajib kalau tidak ada air. Tambahan ilmu tah. Wajib itu kalau tidak ada air. Kenapa tayamum hukumnya sunat? Karena ada air. Bagi siapa? 1, bagi yang sakit, kutiris langsung alergi. 2, bagi yang dalam perjalanan teu kudu ngeureunkeun beus. Abi bade salat, tayamum we kanu jok. Ustaz da jok mah gareuleuh, kanu kaca, kacana aya tapak minyak urut bala-bala. Eta dihareup aya nu botak kanu botak.
pangirim tayamum. Dan semua benda berdebu. Ini yang dimaksud suci dalam debu. Hati-hati lagu tayamum. Ngeunah. Maka kehidupan tidak akan binasa setelah ada iman dan ilmu. Maka janji Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ingin mengangkat derajat, ada nggak iman dan ilmu? Saya nggak kuliah, Bu. Saya katakan, saya nggak kuliah. Saya sekolah juga hampir nggak tamat. Saya sekolahnya di jalan autodidak. Tapi saya belajar ke Al-Quran, iman, ilmu, engkau aku angkat derajat, yarfa'illahu alladzina. Ini janji Allah yang mutlak benarnya dan tidak ada yang Allah ingkari janjinya. Ingin mengangkat derajat ibu, keluarga ibu, anak ibu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Sing rajin maca Quran, dasarna iman, nanti Allah kasih jawaban-jawaban persoalan yang sedang melanda kita. Karena Quran itu tibyana likulli syai', penjawab segala persoalan. Maka Ustaz Epi pede we ka mana ge dawuh jeung Quran. Ketika Quran dibaca, Quran Allah sedang bicara ke kita. Ketika kita sholat, kita yang sedang bicara ke Allah. Itu bedanya. Maka mun aya masalah teh bawa ke Quran. Ala Quran mau apa saya? Aslina, Bu, janji Allah mutlak. Tiba-tiba Ustaz Evi dikutuk jadi ustad, bongana sok maca Quran, bongana. Nah, saya lihat auranya, aura pembaca Quran di sini. Saya yakin ada 10 hari ini yang sudah khotam, saya yakin. Tapi PR kita tahun ini apa coba di Ramadan kita tahun ini? Pernah nggak selama hidup khotam terjemah Al-Quran? Nah, jadi kita ngajina ngaji jrig, ngaji brut, ngaji har, tengah jinis, tengah jirim, sami'na wa asaina. Sering mendengar tapi asoy maksiat, tesami'na wa ta'na. Contoh, kenapa orang beriman diancam binasa kalau tidak dibarengi ilmu? Loba nu ngaji tapi ngaji brut, resah, anger weh. Kau maca Quran tapi bibir rame, hati jempe, otak pere karena gawe talalangke. Teu sadar sakedeung deui manehna jadi bangke. Loba gawe dingke-engke, barang gawe teh capek gawe teu kapake diteke. Karena yang dibacanya tidak diartikan, ini persoalan. Maka ngaji teu kudu loba ayat saya tapi jeung artina, komo jeung tafsir nama itu PR Ramadan tahun ini. Sehingga berimbas ke perubahan yang signifikan di perbuatan. Contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pertanyaannya, doa apakah itu? Sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Berapa persen orang yang hafal arti doa itu? Bacaan iftitah nama Allahumma ba'id baini wa baina, beres salat leungit senal amak-amakan deui. Di mana Allahumma ba'id yang tadi? Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Maka yang beriman binasa kalau tidak dibarengi ilmu. Yang berilmu binasa kalau tidak dibarengi amal. Jadi ilmunya teori aja. Does not every minute practical life give to the life of your theory. Setiap menit, setiap detik manusia beragama itu seperti teori saja. Religion is ovium. Sehingga banyak orang tidak tertarik ke agama itu disebabkan ngaromong hungkul lah. Kenapa banyak ateis hari ini? Karena kecewa dengan orang-orang yang beragama. Maka saya buka iftitahnya, alhamdulillahilladzi unzila fihil Quran. Bersyukur ya Allah atas engkau datangkan Ramadan yang dengannya diturunkan Al-Quran. Malah ada satu malam yang diberkahi, Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan, disebabkan Al-Quran diturunkan. Pertanyaannya, Al-Quran sudah diturunkan belum? Ya tinggal dibaca, diartikan, diamalkan dengan ikhlas. Maka manusia binasa kalau tidak berilmu. Al-Quran adalah ilman nafi'an, sumber ilmu. Warizqan thayyiban, diamalkan jadi hade. Wa amalan mutaqabbalan, jadi rizki yang diterima. Karena manusia diciptakan untuk membaca Quran. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal. Jadi menjelema geus wujudna jelema teu maca Quran, saya pertanyakan kemanusiaan, ieu teh jelema naon? Kalau sudah jadi manusia tidak mengamalkan Quran, tidak sholat, saya curiga ini manusia apa memanusiaan?
Manikin non anu paranti boneka teh. Ya, monyet wae sholat. Monyet aja sholat. Hari gini nggak sholat. Tuh di stopan samsat. Monyet sholat. Duha. Si eta mah sholat nang teu wawuh jeung adan tiap lampu merah tiap sholat. Terus ngesolatnya ikhtiar momoa kaleng. Tapi duitnya dicokot kuno jiga monyet. Itu nu mana nu monyet ya, kadang bingung hirup monyet aja sholat. Maka kalau Ramadan leluasa waktu di rumah aja, nggak baca Quran, nggak ikutan taklim, nggak pergi ke majelis ilmu seperti ini, ibu ngobrol ada jeung tiang listrik aja di luar. Hari gini di rumah tara piknik, tara wisata rohani, ulin ke Garut aya dahareun ngaranna dodol piknik. Dodol aja piknik cik atuh bu, cing era ku dodol. Padahal dodol mah cepol, tapi kan piknik. Ibu panik karena kurang piknik. Sok berbukalah dengan yang manis. Ibu tahu ada donat madu? Cik cing era atulah ku donat lah. Donat aja di madu. Nah kadinya lumpat. Jadi ilmu itu meminimalir kemungkinan kita binasa selama ilmu itu diamal. Iman binasa kalau tidak berilmu, ilmu binasa kalau tidak beramal, amal binasa. Ini masalah lagi kalau tidak ikhlas. Annasu kulluhum halka ilal mu'minin, al mu'minuna halka ilal alimin, al alimuna halka ilal amilin, al amiluna halka ilal mukhlasin. Ujungnya ikhlas. Jadi amal tuh hancur selama tidak ikhlas. Saya punya kasus keren banget, merinding tadi saya baca. Jadi ada suami istri berumah tangga, berkeluarga. Singkat cerita, beb aku mau touring, tukang memotoran. Jika saya motoran gitu, silakan. Tiba-tiba si istrinya teh mengidap penyakit kulit, jadi murulu kulit teh, kecantikannya mulai melepuh gitu. Tapi ini teh suaminya teh ikhlas banget gitu. Tiba-tiba touring dan pulang touring tehnya jangan merasa beriman kalau belum diuji. Nu ikhlas mah berat ujianana. Si salakina teh lolong. Geus mah istrina penyakit kulit budug gitu. Siga Nabi Ayub, ditambahan ku salakina teh lolong. Tapi menjaga karena tabrakan. Tapi menjaga keutuhan rumah tangga dengan kekurangannya masing-masing, ikhlas. Ya, tapi ujungnya istrinya meninggal duluan karena penyakitnya. Tetanggana ningali jelema soleh mah respect kabeh. Kamu teh watirnya geus diuji pamajikan ku penyakit kulit. Terus ayeuna maot, terus kamu lolong eueuh nu ngabaturan. Cari suami seperti ini. Jawabannya apa? Tahu nggak? Selama ini aku nggak buta. Cuman menghargai penderitaan istriku yang akan tersiksa kalau dia tahu aku melihat. Ibu hoyong caroge jika gitu. Apa pelajaran penting dalam kehidupan ini? Kadang kita harus menutup mata untuk membuat orang lain bahagia. Setuju? Kadang kita harus menutup mata untuk membuat orang lain bahagia. Karena barang siapa yang membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan dia. Tidak harus seling ketemu. Ai mata sok panggih tara. Cicing di tempat masing-masing tapi kedipna sarua. Ya. Kalau menangis babarengan tatangga teh nya ge kahalangan teh. Kan ngontrak dua-duana ge. Tapi muncirik bareng. Bahagia bareng. Kalau sendiri aku berkata-kata, kalau bertemu aku bercengkama. Ya. Jadi harus kompak, jauh di mata, dekat di doa, di dompet wae. Tapi itulah ibu-ibu. Kadinya wae. Lupakan dunia. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi. Jadi untuk bahagia itu harus ikhlas. Dan bahagia sesungguhnya mah di akhirat hanya satu kalimat bahagia di Al-Quran. Mereka penduduk surga bahagia. Jadi bahagia mangke di akhirat. Aya nama kebahagiaan, maka jangan lupa bahagia. Bahagia jangan dengan membahagiakan orang lain.
Maka bahagia itu sederhana, diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah seperti ini, saat itu Allah bahagiakan. Bahagia nggak sekarang? Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Dalam kehidupan itu ada kotak. Berapa sudut? Ada segitiga, berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir, berarti kan? Aku nggak mau jadi benda yang tiga tadi, kotak, garis, dan sudut. Aku pengennya jadi lingkaran. Kenapa? Biar nggak ada putusnya sama kalian. Aslina, tongariung di dunia hungkul, silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Wasilul arham, bersilaturahmilah kalian. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan, yakni ikuti ar-rahim. Ibrahim terpisah dengan bapaknya, Nuh terpisah dengan anaknya Kan'an, Lut terpisah dengan istrinya. Naudzubillahi min dalik, sadapur, sasumur, sakasur, salembur, tesajalur, hancur. Muhammad Rasulullah terpisah dengan pamannya. Daek teh juga gitu, embung urang mah. Maka harus ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas. Tapi ikhlas itu menuntun dan menuntut syarat. Farudduhu ilallah wa rasul. Al-mukhlisuna, halka orang ikhlas pun binasa illa ma wafaqa, kecuali mengembalikan makna ikhlasnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ikhlas itu di Al-Quran ada. Surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu mah dititah maca Al-Ikhlas ngambek. Bu baca Al-Ikhlas, naon Ustaz tong jaya can diajarkeun. Kulhu tak kulhu mah apa? Apa banget apa ngaran? Bu Al-Lahab bu. Surat seberahanya tong Al-Lahab atuh Ustaz. Tabat mah apa insyaallah. Nah ulah sampai ngaku Islam teh juga gitu. Hey Ustaz Epi ka mana nu ditanyana urang? Pedah caludih meureunnya. Saya kemarin diundang lagi sama Trans 2 kali. Ustaz, ini ayo kita syuting. Enggak ah. Bukan enggak mau acaranya, saya anti diwedak. Jadi diudak embuk. Sana nu ngawedakanna geuleuh. Jarambah, oh jarambah. Luar biasa ya. Jadi ikhlas numpang berat nama. Nah Ramadan ini sarana untuk kita menguatkan ekstra keikhlasan. Karena diantara amal yang paling mengajarkan dan mendidik keikhlasan Ramadan. Kalau sholat masih bisa lebay. Kemana si Anu tuh ke sholat kaciri gerak ruku sujudnya. Kemana si Anu tuh captionnya tuh rek umroh ke di bandara kaciri. Kemana si itu tuh ke mayar zakat. Kemana si itu tuh ke asup Islam syahadat kaciri. Tapi ayat nu nyirikeun urang keur saum. Nyieun video samenit di Instagram. Lelah sekali saumku hari ini. Bibirku kering. Ada yang punya live goals nggak? Aya angin seetik dayagda. Ditanya aku babaturan teu nembalan. Cing nanya wae. Naon sih leuleus kitu puasa? Emang mana mah hungkul nu puasa? Nih teu percaya urang mana puasa. Hah. Sing ikhlas puasa teh ngosok gigi, aya behol dipasang, aya ngosok gigi henteu kangkung juga popoean. Fa idza faragta fansab. Kalau satu pekerjaan sudah selesai, kerjakan pekerjaan yang lain. And when you fast, anoint your head and wash your face. Kalau kamu saum minyaki rambut, cuci muka sese beungeut. Rami judrarai saum teh baru buten. Ece masak naon engke ece. Abi macan ngubah wadah acan duh. Dang sarete nih yang ngajot TV leuleus. Nu leuleus mah gelang, heuras. Bu, kalau lihat saya sejarah, kenapa Ramadan itu justru bulan kemenangan perang? Artinya extra power. Gagah, sehat jika teu puasa. Mau puasa teh meni itu ikhlas ya, mandi ge nu biasa sakedeung lila bulan puasa mah sambil menyelam minum air. Malah kamari tengah poena kan ereng-erengan kamarinya, diberitakan dalam satu berita
ada seorang pemuda nekat berwudu siang hari dengan kokopan dan rasa marjan. Kekemuna 3 kali, diutahkeuna 2 kali. Masa kali ka mana? Aya masuk pertanyaan ke IG saya, Ustadz bagaimana hukum ketika Ramadan tengah hari saya tidak sengaja tiba-tiba saya berkumur-kumur dengan bumbu rendang cenah syau gawe teh. Kekemu ku bumbu rendang. Yang jadi masalah bukan berkumur-kumur dengan bumbu rendang dan memiliki rasanya, kamu tengajak urang gitu, da urangnya beuki. Nu hiji mah kekemu ku goyobod. Sini ada Valen ya. Kabar Valen, teman saya di Hits Radio. Jadi suka ada masuk, Ustadz bagaimana hukum berkumur-kumur ke Mutiara Pagi itu dengan yang memiliki rasa? Saya kan woles orangnya, teu nanaon, ngananaonan. Nah eueuh Ciherang, ngahajan yang kekemu kuno aya rasaan. Memang gogoda Ramadan mah atuh ningali sikat paranting umah piring wae jiga irisan mangga atuh. Ningali kanebo jiga kebab, ningali cucunguk ngaliwat jiga korma, ningali tulisan goyobod wae ngagibeg tulisanana teh. Warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum, spanduk nama di bawah spanduk suku ngagarantung. Da moal mungkin keur tadarus mah moal mungkin. Pastilah keur ngabahas sesuatu efek teh bener ngagebrai spandukna bener we keur Indomie dicengekan ngararesang aya lemon tea segala rupa udah langsung ya teh jiga yoyo atuh. Godaan Ramadan mah juara penampakan ningali es dibonceng ge ku batur ngecelakaan dituturkeun tuh ningali oli rem da jiga Orson atuh sok komo enak alun-alun rujak geus narempel na kaca nu kanestren teh ya tak geus tong ider-ideran lieur lah. Dilatih ikhlas, dilatih soleh, tarbiyatul iradah, dikendalikan hawa nafsuna tong nafsu teuing wa idadalin nafs minal fajri ilal maghrib, dibatasi ruang dan waktu minahkeun dahar da lain puasa atuh urang mah. Kalau lihat kama kutiba alal ladina min qablikum mah wah puasa orang dulu mah bu tambah kenal sahur tambah kenal buka wisol tapi sudah haram. Urang mah mindahkeun tuang atuh 8 jam masih bersyukur. Di daerah-daerah tertentu mah Swedia itu mah yang 12 jam puasa teh. Urang mah pindah dahar hungkul atuh pindah dahar sare dilobakeun saumna teh sare. Ustaz bukannya orang saum lalu tidur dia dapat pahala tidur lain pahala saum. Nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan nikmat saumnya. Tong sare wae teu bosen ti orok sare. Hayang disarekeun teu hudang-hudang. Hayang dimandian ku teko meureun. Nya. Ulah, nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan saumnya. Nah eta mah magrib dadahareun teh pindah ka nu meja kabeh atuh. Tina meja anu beuteung kabeh lamun saumna rek kitu wae geus saurna magrib bukana subuh 2 tahun kuat berarti saum kalong tong bobo wae ya bising teu dihudangkeun deui karena yang panjang umur itu yang mengurangi tidurnya. Saya tidur sehari cuman 3 jam terlebih Ramadan pulang jam 3 ke rumah. Harus menghidupkan malam-malam Ramadan biar hati kita hidup. Semalam mah tarawehnya dideklik ya ada acara tuh 10 ada imam besar dari Amerika ya nanti yang imam yuk gabung yuk banyak ada 40 artis lebih di sana mudah-mudahan Raisa datang ya. Hari Patah Hati Nasional satu lagi istihoroh da Raisa manges dihitbah kan ya. Ya Allah lembutkan hati Isyana. Tapi uniknya Teh Hani nggak cemburu, istri saya nggak cemburu ke Isyana mah damaran boga hitungan mah mungkin. Padahal kan nggak ada yang nggak mungkin. Hanya doa yang merubah takdir. Ya, tah Ramadan teh sahrud doa bulan diijabah doa.
sok ngadaroa, selesaikan masalah. 30 hari mencari cinta di Ramadan ini, selesaikan masalah dengan doa. Doa ketika menjelang berbuka, maka saya suka ingatkan, hei tong konsentring karena kerupuk mie, kerupuk oncom, rujak cuka, ngadoa di dinya ya ijabah doa nu can menang jodoh menta ke Allah saat berbuka. Nu boga hutang loba ya Allah lunasi. Saya baru lunas hutang alhamdulillah, kecuali hutang jadwalnya. Sok didinya dalam keadaan berwudu, antara azan dan qomat, perbanyak sujud, jarak terdekat hamba dengan Rob. Setelah sholat, ulah Allahumma lantas jalan. Setelah baca Quran, ngadoa heula. Setelah sedekah, nanti ada charity ya. Setelah sedekah, sok ngadoa. Kabudak yatim kemarin sama 400 yatim di Hilton, sok bere kerja jana. Budak urang hayang jajan ka urang, nyeri hate mun urang sakurata. Budak yatim yang jajana kumaha nyeri hati bere, lalu minta doana, tapi sing sesuai kapasitas. Mere 10.000 mintanya Pak, mudah-mudahan Pak Epi sing kabeli Rubicon. Budaknya mikir 10.000 yang Rubicon meuli olangan. Aminnya mereka tuh bahaya. Saya ada di sini doa mereka. Sok ketika hujan turun. Jadi jadikan ini Ramadan bulan keajaiban. Ya Allah, ajaibkan doa-doa kami. Ya mujib istajibu doa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Pak ini qarib, aku ini dekat. Ujibu, mintalah kepadaku, berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Fal yastajibu li wal yu'minu bi idza da'ani. Kalau kau memintaku, gambarkan, aku wujudkan. La'allahum yarsyudun. Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Maka Ramadan ini akan menjadi Ramadan juara kalau amalan kita juara. Tapi pesan yang akan saya sampaikan, karena ada acara selingan sebelum tanya jawab nanti, saya punya pelajaran dari Syekh namanya Ibrahim bin Adam. Siapa Bu? Ibrahim. Jadi orangnya teh soleh. Mun Ramadan teh itikaf dia teh. Ayo orang makan Ramadan lain itikaf, domba kaf, hayam kaf, capati kaf, itikaf. Jadi saya juga rencana 10 hari terakhir matiin handphone. Sudah istri saya sudah dikasih saya 1 miliar. Neng bising rek balik ke lembur bari lahiran sok dikasih 1 miliar. Maksudnya 1 miliar teh neng ke Garut ke masjid 1 miliar kan? Nya sami 1 miliar gitu duit di mana horeng aku. Maksudnya aku mau holiday with Allah untuk mewujudkan doa-doaku. Nah Ibrahim bin Adam pun sama, meli korma, rek itikaf 10 hari meli korma. Ini biasanya praktisinya kita. Si korma anu keur dibeli teh kan komo ibu-ibu mah dukuh salah korma sok ngilu milihnya itu ngilu urang ngopi. Nah ketika beres di kilo aya korma lagrag diasupkeun ku Ibrahim bin Adam teh kana keresekna kuduna kanu itu karena lagi jelema nya ge ulama. Asup we ke Masjidil Aqsa cari ruang anu paranti manehna berholwat. Hari pertama mimpi didatangi malaikat. Sesoleh apapun kamu, itikaf tahun ini tidak aku ijabah doa-doamu katanya. Ruas. Nah, cenah daya teh ngahaja seperti tahun-tahun sebelumnya. Aya korma anu lain hak anjeun teu loba hiji. Balik deui, Bu. Ka Madinah mulangkeun korma nu hiji tapi geus ka opi kumaha mulangkeunana jangan hareup jangan tukang nya minta diridokeun we Kang kamari abdi geus ngilo korma terus penting ngimpi serem sekali doa teu diijabah ieu cenah bade nyungkeun dihalalkeun teu bisa da ieu mah warung nu 10 urang cenah saya boga adi 10 papai kabeh ridoeun teu saking hayang diampuni dosa diijabah doa dipapai Bu sampai dihalalkan lah. Lalu pergi lagi itikaf dan menjadi dapat jawaban doa bahwa doanya Nabi Ibrahim bin Adam kembali diijabah. Ini sesuai nu tragedi buah apel teh ningan. Ketika lapar ke di sisi sungai, aya apel ngaliwat, pakai kelapa dicetrok tapi inget dia apel di mana? Kumaha mun statusna subhat, dicarilah sepanjang sungai itu kebun apel aya luas sekali. Lalu diketemuilah pemilik kebunnya. Ya cenah abdi nuang apel bet bebeja atunya jadi riweuh minta dihalalkan teu bisa teu semudah itu menghalalkannya kudu dibersihan kebon kabeh karena takut sieun jadi masalah di akhirat bersihan. Sudah beres beberapa bulan kamu harus menikahi anakku yang lumpuh
buta tuli teu bisa nanaon. Wah ripuh ngadal apel hiji ge, tapi baik mending ripuh di dunia daripada ripuh di akhirat. Akhirnya mau dia menikah dengan perempuan yang tuli, bisu, lumpuh dan buta. Ternyata itu simbol saja. Ruas pas ditinggalikeun calon nama gelis artinya naon, lumpuh tidak pernah kemana-mana, melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, bisu tidak pernah gibah, sum'ah, gosip, tuli tidak pernah mendengarkan informasi yang bukan selain Al-Quran. Gelis jelemana teh, ternyata hebatnya hanya menjaga makanan apa, diberi bonusnya di dunia ini gelis. Cerita ini saya kisahkan di tiap pengajian kalau saya ingat. Eta barudak ngabring kawalungan yang apel plagiat orang mah Bu, bulan Ramadan bulan diijabah doa. Kenapa yang halal pun diharamkan? Biar doa kita percepatan dalam ijabah. Di antara percepatan ijabah teh satu, afsus salam, sebarkan salam. Mulai tersenyum kepada siapapun. Karena kebahagiaan tersederhana itu adalah jangan menengah bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, segera, tersenyum. Tuh bahagia, riweuh urang mah tersenyum wae kudu nunggu arisan cair. Leung mun nomorna deet. Senyum bahagia. Afsus salam, tebarkan salam. Wa'ati muta'am, bersedekah dengan makanan. Sok nyeun bubur kacang sadreum bawa ke masjid. Cina dalahar, nyesa cina marandi, bubur kacang kan sadreum. Ketika saya di luar negeri umroh di Yaman salah satunya, kalau buka puasa teh Bu, makanan teh ke jalan di karpetan. Saya teh naon ya teh pameran, dateng ngarti bahasa Arab. Alif Yasin Karim, bener toko ge make Yasin, lain Alif Yasin Karim, lain Yasin es krim. Oh. Da saya mah orangna pede teu puguhnya, nanyakeun alamat ge. Naon bahasa Arabna? Geus saya make Quran. Ternyata lebih aman. Ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan Bu siratal ladzina. Jadi saya motah dia mantak kayak umroh barengnya. Sama ke orang Arab PDW nanya, "Hei, Syekh, kul huwallahu ahad." Dijawab Allah samad. Jadi orang teh jago bahasa. Nya, saat diamparkeun Bu. Tafadhol haji halal. Lisaim bagi yang saum katanya. Orang ngerti nyokot. Wah, apa ini motivasinya? Ittaqun nar wallahu bisikin min tamratin. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Bersedekah anu cane, anu korma, anu naon gitu. Sok silakan, tafadhol. Ku saya balik umroh diamalkeun di Jumbrung di Baitul Syukur, neng keluarkeun karpet, amparkeun di jalan. Eueuh nu Noel Bu, sangkana dagang. Cenah bung, tulisan keur nu puasa, tulisan isuk nama keur nu puasa, dicokot jeung karpetna. Ya, saya di orang setebetah cicing di Indonesia yang balik ke Garut. Afsus salam wa at'imut ta'am. Belum Rasul jago sedekah di luar Ramadan, lebih juara di dalam Ramadan. Dilipat gandakan sedekahnya. Wasilul arham, bersilaturahmi seperti gini, panggil ece di mana tuh kan jadi warawuhnya. Kita di surga teh bakal gitu. Jika keur umroh panggil jeung orang Majalaya dalam satu maktab, meni atoh teh. Kang di mana? Di Majalaya, Ustaz Jumbrung caket atunya. Jadi dulur nepi ka ayeuna. Kan orang Arab mah bedanya budayana. Mun orang Arab nyabak ngotong amak, itu budaya mereka menghormati. Mentak urangnya nurutan nyabak. Oh, atuhun ngusapan ka urang teh kopeah tukuran ku sorban. Saya teh jadi menang ilmunya. Oh, ngahormat orang Arab mah kitu, hiji mangsa mah kitu we ka orang Arab teh mapai. Pas terakhir mah nakis, ulah cenah abi mah orang Sukabumi cenah. Ngan setelannya juga orang Arab. Habura Kang salah. Saya jeung orang Indonesia mah di Arabnya kan tidak boleh hukum melampaui orang sholat ya. Saya teh sholat make pembatas dompet, tadi teh batas sujud saya dicokot dompetnya. Tapi tidak mungkin diudag mah bae lah. Nu penting ulah leungit sholat bae leungit dompet mah. Pas aya deui nu ngaliwat di kieu ku saya teh. Kadon ngajak salaman, damang Kang. Ih. Jadi batal sholat urang teh. Maksudna tong ngaliwat sia teh. Penting ilmu teh di dieu teh. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tah menang ilmu ku silaturahmi mah. Ya taraweh wasallu bilaili wan nasu niyam, salatlah tatkala orang sedang nyenyak tidur nyegerek-gerek ti berasari kita salat. Dilatih ku taraweh, awas jadi taraweh.
untuk membiasakan pembentukan alarm biologis lepas dino Ramadan teh boga tahajud. Jadi ada yang kurang ya teh naon ceu. Urang mah merasa dapat Lailatul Qadarnya langsung geus lebaran teh ibadah deui. Cenah ngadua aya mah ka masjid ibadah tara. Ece mah kamari menang Lailatul Qadar. Apa lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi teu ibadah 2 minggu geus stok loba keneh. Nyada Allah teh tukang kiridit. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bilaili wa nasun niyam. Jaminannya apa? Tadkhulul jannata bisalam maka la'allakum tattaqun uiddat lil muttaqin. Surga bagi orang yang bertakwa. Saum targetnya supaya kita lebih bertakwa, takut kepada Allah. Yang haram saja, yang halal saja diharamkan, apalagi yang halal. Apalagi yang haram. Batasannya dari subuh sampai maghrib. Maka sehat dengan saum ini. Orang operasi saja disuruh saum dulu, benar nggak? Summutasihu. Sementara itu saja termen ke-1 jam 10 ya. Oke, Valen katanya ada ini charity. Bentar nanya nanti diatur MC ya. Mana ini panitia ada beberapa presentasi. Ketat ya Ramadan ayeuna mah we cai we nanaon. Punten ya Pak Ustadz, diganggu dulu sebentar. Ini kita ada informasi sedikit dari IZI. Lanjutin yang tadi tentang Indonesia, inisiatif zakat inisiatif Indonesia. zakat ya. Insya Allah nanti ada tim dari IZI ya akan mendatangi ibu bapak semuanya. Nanti ada slide, silakan Kang langsung diputar saja slide-nya ya. Nanti ada slide yang dapat kita lihat ya. Ada beberapa program yang akan disampaikan kepada bapak ibu semuanya. Dan silahkan dan siapkan infak terbaiknya. Bukan begitu Ustaz ya. Alhamdulillah ini lagi Ramadan ya. Maka insya Allah akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada tim IZI silahkan langsung saja ya sambil bergerak. Memudahkan, dimudahkan. Diusung sebagai tagline IZI, sebuah pesan dan ajakan untuk peduli dan saling memudahkan. Logo IZI diambil dari bentuk balon kata, tak hanya sebagai pesan tapi juga menjadi doa. Karena Allah akan melimpahkan kemudahan pada hambanya yang senantiasa memudahkan. IZI hadir dengan visi untuk menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. IZI pun membawa misi yang mulia, edukasi, kemandirian, kemitraan. Semua dikelola dengan kaidah syariah dan siap berperan aktif hingga level global. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, IZI hadir di 17 kota di Indonesia. Zakat is easy. Inisiatif Zakat Indonesia, memudahkan, dimudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan dari Dusun Sukamandi. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada IZI yang mana saya telah mendapat kaki palsu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya, juga IZI mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya saya mohon kepada IZI, bantulah saya karena saya orang yang tidak mampu. Saya mohon bantuannya untuk modal usaha saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan. Iya, selanjutnya sambil menunggu untuk tim dari IZI untuk yang ingin memberikan sumbangan terbaiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Ustadz. Yap. Jadi
Oke, jadi ini Baik. pertanyaan pertama Pak Ustadz, ada yang nanya tentang apa hukumnya mendengarkan musik dalam Islam. Apa? Mendengarkan musik dalam Islam. Oke. Hukumnya. Al aslu fil muamalati al ibahah. Asal dari urusan ke dunia ini mubah. Tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi subhat, tergantung menyikapi dan niatnya. Dan mungkinlah lagu ada sajadah panjang terbentang diputar di diskotik di Braga misalkan, atau di diskotik ada lagu ini, akan datang hari mulut dikunci, nggak mungkin lah. Wad usyai mahalihi, tergantung menempatkannya. Yang jadi persoalan di musik itu bukan musiknya, melalaikan tidak kan. Sampai ada orang yang tenggelam nggak mau ngapa-ngapain, kamu merasa jadi video klipnya yang nate kergaloma krispati kan, kandas epitamala nempi ka diresapi mau nyanyi hianati sebisa bari peureum lempang nyanyi oge sampai digebrus ka susukan. Nah itu yang jadi haram dari musik ini. Ini jawaban syariatnya, musik itu tidak apa-apa secara pokok. Di Asy-Syu'ara tentang syair-syair 127 di ayat terakhir, kecuali penyair-penyair yang beriman, mereka membuat syair untuk mengalahkan syair-syair kafir. Nasyid nggak apa-apa. Banyak orang yang masuk Islam dengan lagu opik nih kan, bagaimanakah bila saatnya. Saya malam ngobrol sama yang bertato-tato, tad ringtone urang mah eta cenah naon, sok inget maot. Jadi orang teh jadi hayang cagera yang wudu ku lagu tah dengan izin Allah. Dunia, jadi tergantung lagunya seperti apa dulu. The man behind the music itu sendiri, tergantung orang yang di belakang musik itu sendiri, untuk menggalaukan, untuk mengingatkan. Jadi netral ya. Yang jadi masalah ketika musik itu kemudian menjadi melalaikan, tidak ingat kepada Allah. Tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai apa yang ada di keduniaanmu melalaikan ingat ke Allah. Next, ada lagi? Ada lagi Pak Ustadz. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya untuk mengingatkan orang tua yang berbuat salah tapi tidak membuatnya tersinggung? Bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang masih dalam keadaan di zona yang salah, tapi caranya inilah dakwah bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Benar itu jelas, salah itu jelas, tapi hati-hati dalam menjelaskannya, tidak boleh tergesa-gesa, karena memberikan nasihat itu mengajak bukan mengejek. Setuju? Urang mah kadang ngajakna bari ngejek. Mana salat sia neraka. Itu tiap ngadengin adzan teh neraka. Ya, salat yuk biar dirindukan Allah. Yang enak-enak pilih kata-kata yang lezat, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, membina bukan menghina, mengajar bukan menghajar. Kalau ke anak mah jangan tidak boleh, boleh tidak. Eta tinggal ngulik nu kitu we. Karena di samping berkembang biak harus berkembang baik. Biar bertahan harus bertuhan, biar tidak lelah harus lillah. Cinta itu bukan hanya menanggalkan, menentukan tanggal dan lebihnya meninggalkan terjadi. Tapi cinta itu menunggalkan, ya. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Jadi harus diluar biasakan bahasanya, ya. Bil hikmah, dengan ilmu. Kalau ke orang tua Pak Ustadz gimana? Ngasih tahu orang tua. Oh, Ibrahim kan diujinya oleh orang tua. Perhatikan dulu apa yang dia mau. Saya punya pengalaman khusus tentang dakwah ke orang tua. Kadang diuji teh ke orang tua, ku budak ya, ku istri, semua dapat ladang itu. Yang jadi masalah bukan masalahnya. Bagaimana kata Valen, kalau dapat ujiannya dari orang tua mah nggak ada yang salah di mata syariat mah. Orang tua itu kedua setelah Allah. Maka dari itu saya ikutan, Mang. Saya dulu biar nggak keganggu. Jadi caranya gini, ini pengalaman dulu ya, experience is the best teacher. Jadi si bapak teh galak pisan, engko ngemasantrenkeun dulu. Sekarang mudah-mudahan Allah muliakan. Ya, si bapak teh galak pisan, engko ngemasantrenkeun, tapi hasil ilmu dari pesantren ketika saya amalkan di rumah
Nita sholat tapi si bapakna telat kadang ngurus jejer nyawa japati. Kumaha ya nyampe ke nana, oh si bapak hobina naon? Si bapak teh hobina teh black coffee. Orang balik di pesantren teh tembongkeun ahlak teh. Baheula mah antara mangnyiankeun kopi keur si bapak pangnyiankeun eta mah. Keren maneh. Tah teu salah bapak mah santrenkeun. Tapi sebelumnya saya kasih buku-buku hasil saya pesantren nggak mau baca. Sehingga orang kenapa nggak mau diajak general check up? Karena takut ketahuan penyakitnya. Si bapak teh diberi buku tembung, wah naon lah, urusan buku. Panggilkeun we heula kopi. Diminum kopi mah alhamdulillah beda jeung buku, dah buku mah teu bisa diinum. Kopi mah diminum, Pak amisnya kopi buatan Epi. Kamu teh barista nya, barisan tentara Allah teh. Ngeunah kopina sing solehnya. Bapak nih atau dipanggilkeun, Pak, maksudna lain eta lain kopina. Kopi enak karena diinum. Buku ge baca heula Pak. Enak kada dibaca karena geus dibere kopi ka harti oge enak jadi DKM Bu. Paham nggak maksudnya? Jadi caranya itu yang harus dipikirkan. Maka kita berpikirnya cara make min kali plus, plus kali min, plus kali plus atau min kali min. Nanti efeknya beda. Next. Nextnya nih Pak Ustadz, ini ada yang nanya, boleh nggak kalau lagi puasa pas masak dicicipi masakannya? Oh ini kasus ibu-ibu ini teu naon. Jadi kalau masak buat buka nih, sahur mah kan masih boleh. Sieun teu ngeunah asaan weh. Cidukeun tong nu kate geuleuh. Biasaan nu jadi membatalkan saum itu melampaui tenggorokan. Asaan we ngosok gigi kan baheula mah aturan saum teh ketat pisannya, ngosok gigi batal. Ngorong batal. Hitutna cai batal jeung eueuh gawe hitut kanu cai kun tiap hitut teh neangan cai. Nah cenah hitutna cai batal karena ada yang kasedot jeung nginum ku bujur atuh. Nah sekarang mencicipi pasakan batal teu? Henteu asal tong diteleg. Oh yang geus cukup sakieu. Ayo urang mah ngasaan kurang sasinuk pakai kekemung. Jadi nggak apa-apa, yang penting tidak melampaui tenggorokan. Ngosok gigi ge teu batal, nu batal mah odolna diuyup. Gitu. Siap, next. Oke, next selanjutnya Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah bila setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat witirnya setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud? Wah ini belum paham ini, harus dijelaskan. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari pun ada, berarti muttafaqun alaih. La witroni pilailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Mun geus tarawihnya geus. Ini abong Ramadan, ibadah naon yeuh? Ibadah mumpang meungpeung. Eueuh salat sunat mumpang meungpeung. Jadi tarawih 4-4-3. Mau 4 dulu tidur, bangun lagi 4, sama gitu tiap hari ge. Ngaji lah. Geus rada turun makanan, salat heula 4, capek nunutan lah sakedeung, wudu deui jaga malam. Ngobrol heula 4 deui, mau sahur 3. Boleh, itu yang dilakukan Abu Bakar. Nu ekstrema Rasul di salat Isya sampai ketemu subuh nangtung. Saya dicoba kamari jeung barudak tarawih on the street di deklik 1 juz 11 rakaat itu 1 juz. Alhamdulillah bergetar mereka sampai nangis. Ditanya kunaon cerik lila. Jadi nu geus tarawih mantong tahajud deui kecuali formasina dipecah. 4 dulu, malah Umar mah 3 heula, takut nggak keburu witir itu ganjil. Jadi tahajud itu witir, tarawih itu witir, qiyam Ramadan teh qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu yang dimaksud tahajud, cuman rubah ngaran. Mun Ramadan mah tarawih, sebelum tidur qiyam, kalau setelah tidur tahajud. Eta kene barang nama tai kotok, tai kono, tai hayam eta. Jadi nggak ada. Kata Nabi lawitroni pilailatin. Kalau sudah tarawih sudah. Kalau mau ya sholat ya syukrul wudu lah. Ya, oke, next. Next, Pak Ustadz, selanjutnya. Apa hukumnya orang yang berprofesi sebagai tukang bangunan yang setiap hari harus bekerja di proyeknya? Apakah boleh tidak puasa? Oh, ini masuk kategorinya di Al-Baqarah tentang saum itu yuti kunahu yang berat. Kalau profesinya seperti itu selama bekerjanya ini boleh diganti dengan fidyah.
walaupun laki-laki berat ditoronton gitunya ngakutan barang. Ini ada rukhsah, ada keringanan, yuridu bikumul yusra. Allah berharap dengan fidyah dihitung volume makan ketika dia makan, kasih sedekahnya seperti layaknya ibu menyusui ya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu boleh tidak dikodok komono lahirna satahun hiji mah ira ngodoan anak geus melendung deui. Fidyah sekapasitas, hitungan fidyah itu kapasitasnya sejumlah kapasitas volume kita makan. Misalnya kalau sekali makan 50.000, sehari 3 kali 150.000 kali 30 kalau Ramadannya selamanya tidak saum. Istri saya lagi hamil nges ngeganggu janin, kamu nggak puasa, hitung we fidyahnya gitu. Jadi boleh fidyah yang kerja berat mah. Nyiraha puasana tuh capek. Siap. Selanjutnya nih Pak Ustadz. Nah, kalau pada sholat subuh di masjid, sebaiknya sholat tahiyatul masjid dilakukan sebelum atau sesudah azan subuh. Ulangi pertanyaannya, ada unik ya. Kalau pada sholat subuh di masjid, sebaiknya sholat tahiyatul masjid dilakukannya sebelum atau sesudah azan subuh. Karena kalau sesudah azan subuh ada sholat sunat sebelum sholat subuh. Ini harus paham dulu tahiyatul masjid teh naon. Tahiyatul masjid itu Rasul melarang kalau hendak masuk ke masjid jangan kau duduk dulu lah tajlis hatta rokaatain, sehingga engkau sholat dulu 2 rakaat. Nah itu namanya sholat penghormatan. Tahiyat itu penghormatan. Jadi gugur kalau kita sudah duduk. Tadi mas Sugante, bolehkah melakukan sholat tahiyatul masjid di rumah? Eta mah tahiyatul imah. Dilakukannya ketika setiap kali masuk masjid sebelum aktivitas nanaon, sok sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, mungkin orang ini kebingungan karena masbuk datangnya tiba-tiba sudah azan lalu sholat, dia tidak kedapatan tahiyatul masjid karena nama komatnya pakai waktu ya, takut tidak ujuk-ujuk 2 rakaat. Itu keren kan, 2 rakaat sebelum subuh itu, rakaatnya ini qabla subhi khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah kalau sholat yang ini yang 2 rakaat boleh dilakukan setelah sholat subuh, padahal setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau yang biasa dawam lebar kan ku pahalana, Rasul membiarkan sahabat yang kemudian melakukan itu setelah sholat subuh. Ada sahabat, Rasul sholat sunat naon itu, nggak sholat subuh ya sholat sunat. Tanyakeun bising aliran anyar cek Nabi teh. Oh aku sayang dengan pahala 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan isinya, makanya aku takut. Bagi orang yang biasa mah menang. Seperti Rasul pernah tahajud siang hari di Bukhari. Punya tahajud siang hari karena bagi Rasul mah tahajud teh wajib. Jadi lebar mun kaliwate maka digantinya siang hari karena as-sholatu lidikri. Salat itu ketika ingat bukan ketika lupa. Rasul malam lupa dikafarati, itu mah untuk Nabi. Untuk sahabat ini dibiarkan karena lebar ku pahala. Bagi yang biasa silahkan. Tiba-tiba masuk ke masjid geus salat subuh, lebar aku pahala tadi. Asal biasa ya syaratnya. Asal biasa, nutup biasa tong menjadikan jadi luar biasa, jadi lebay gitu. Next. Nah selanjutnya nih Pak Ustadz, mau tanya kalau ada orang yang berhutang dan nggak bayar-bayar, lalu yang dihutangin ini mengikhlaskan tanpa pemberitahuan kepada yang berhutang, itu gimana hukumnya? Dan kalau yang berhutang sudah meninggal, seperti apa hukumnya? Yang berhutangnya yang sudah meninggal, itu ya jelema nginjem duit, kadang sok bingung bab injem meminjam teh, mending kieu nya engke mun nginjem. Valen, saat pinjam uang dong 1 juta, lain eueuh 1 juta mah, aya ge 3 juta tah mere. Mending kitu. Jadi beres. Atau nggak ada 1 juta mah, ada juga 500 tapi kamu nggak boleh pinjam. Nih, ngasih aja. Lebih aman karena hutang kadang mengganggu persahabatan. Jeung nu sok era teh jeung nu nginjemkeunana, lain nu nginjemna. Lempeng we nu nginjemna mah. Valen pinjam duit 1 juta. Tiba-tiba Len 1 juta mah nggak ada, baru ada GoPay dulu mau, nggak apa-apa Pak Ustadz, pas saya butuh jatuh tempo, Len mana yang 500 kemarin, sini Ustadz sehat, kemarin aku pinjam berapa? 1 juta, Ustadz baru ngasih berapa? 500, Ustadz masih punya hutang 500, jadi lebih liar. Nah ini faktanya. Ustadz bagaimana mengikhlaskan orang yang berhutang tanpa dia tahu kita ikhlaskan hutangnya? Eta teh jelema teh lieur nagih teh dibere wae. Geus lah ikhlaskeun, kan ada yang begitu.
Terus bagaimana kalau orangnya wafat? Hati-hati bab hutang mah, kalaupun saya mengikhlaskan hutang saya ke kalian misalkan, kalian urusan beres tapi sama Allah belum beres, karena Allah akan bertanya, kenapa hutangmu diikhlaskan oleh yang menghutanginya? Apa nggak ada niat bayar lalu orang itu jengkel kemudian mengikhlaskan, atau memang pure tidak mampu? Ini masalah mithqala dzarratin. Bagaimana yang berhutang ini wafat, Rasul tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang walaupun dia sekelas syuhada yang mati di jalan Allah. Maka bab hutang mah suratnya terpanjang Al-Baqarah 282, salembar ke muntaraweh maca lila lain sasurat teteh saayat ngan bab hutang. Dan alhamdulillah Indonesia prestasi hutangnya juara, 17 triliun meningkat bulan ini saja. Keren nggak? Nya keren-keren ku hutang atuh nya. Itu len. Jadi hati-hati mati membawa hutang. Kalau untuk urusan manusianya udah beres, urusan sama Allah belum beres. Yuk, iji deui we lah. Oke, selanjutnya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya Ibu Rina dari Giri Harja, Bale Endah. Ya. Ada hadis, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sodakoh, ilmu jariah yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Sedangkan yang namanya anak meskipun tidak soleh pastikan mendoakan orang tuanya. Apakah doanya akan diterima? Anak soleh mah doanya itu bukan hanya ucapannya, sikapnya. Hanya anak yang soleh yang berubah takdir keduanya. Contoh, ada anak kecil lelepangan, tiba-tiba om amaya tasaalun hani nepi ka beres. Urang teh greget, ih anak siapa ini? Nu ditanyakeun sahana? Orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik, orang tua kebagian pahalanya. Walaupun kita mungkin wajib mendoakan mah, maka dosa terbesar teh ketika kita sering melupakan menyebut nama kedua orang tua di dalam doa-doa kita. Dan ini yang ditunggu oleh orang tua kita yang sudah wafat. Di setiap detiknya ada ibu yang sedang diajab, ayah yang sedang diajab karena maksiat pribadinya di akhiratnya. Lalu terhenti seketika ketika ada anak yang mengantarkan doa ke Allah untuk orang tuanya. Cuma masalahnya kita lupa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ini teh anak teh nggak soleh tapi sok ngadoakeun heueuh eta teh solehna. Nu bahaya mah ngaku soleh tara ngadoa. Kan aya ngaranna soleh tapi tara salat. Jadi salah pertanyaan ini, anak teh merasa nggak soleh tapi sok ngadoakeun. Justru itu wa walidun solihun yad'ulahu, tanda soleh nate mendoakan. Itu sudah ya, sudah habisnya sudah atuh. Dah panjang pendek ke amplop nama sakit tuh. Ya. Oh ya, bagi yang wilayah Jatinangor nanti ada kajian asar Lailatul Qadar, judulnya di Masjid Al-Jabar ITB. Punten bukan di Puri Jatinangor, salah upload iklan. Dipindahin ke Masjid Al-Jabar ITB nanti ba'da asyar sampai menjelang buka bersama Ustaz Ustaz Evi Effendi ya. Terus insya Allah tanggal 10 hari di The Click Square dengan berbagai macam acara dan praktisi hijrah lainnya. Taraweh on the square, ngawas ngaji on the square di Click Square ya, yang ada Megatron yang gede yang naripan itu. Insya Allah ikuti saja Instagramnya. Makasih semuanya. Yuk tutup dengan doa biar Ramadan kita juara dan kita termasuk orang-orang yang tidak diberikan kebangkrutan oleh Allah dengan Ramadan ini. Allahumma ya Allah nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan selama-lamanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah salimni, selamatkan aku, li Ramadan, untuk bulan Ramadanmu, wasallim, dan selamatkanlah ia, Ramadan ali, Ramadanmu untukku, wasallimhu, dan selamatkanlah minni,
amalan-amalanku di bulan Ramadan ini mutakabbalan, menjadi amal yang Engkau terima. Satu lagi, Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, rizki yang luas, wasyifaan, dan obat, min kulli da'in, dari berbagai macam penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaci situ meuli kopiah sakitu we tomat aya peuteuy tamat euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.